Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Livian Marta Adi Prakosa, NIM 2352555. Di sini saya akan mempresentasikan contoh kasus judi online melibatkan pegawai Kemkom Diki. Di sini saya akan membacakan kasus judi online tersebut. Kasus judi online, oknum pegawai Komdiki dapat 8,5 juta per situs. Di hari Jumat 1 November 2024 jam 3.20 WIB waktu Indonesia Barat. Kasus judi online, oknum pegawai Komdiki dapat 8,5 juta per situs di Treskrimum Polda Metro Jaya saat menggeledah lokasi kantor judi online di Ruko Grand Galaxy, Jalan Rose Garden, Blok RRT nomor 5, Kota Bekasi, Jumat 1 November 2024. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdiki) yang diduga terlibat kasus judi online di Kota Bekasi mendapatkan keuntungan 8,5 juta per situs. Hal tersebut disemakan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Wira Satya Triputra saat ditemui di kawasan Rose Garden, Kota Bekasi pada Jumat. Dibina 1.000 situs, dijaga supaya gak keblokir, kata pelaku ketika ditanya oleh Wira saat ditemui di kawasan tersebut. Seorang pegawai dari Komdiki yang belum diketahui identitasnya tersebut mengatakan terdapat 1.000 situs judi online yang dijaga olehnya agar tak kena blokir dan 4.000 situs yang dilaporkan ke atasannya untuk diblokir. Wira menjelaskan pelaku mengaku mendapatkan senilai 8,5 juta dari tiap situs judi online yang tak diblokir. Dari hasil menjaga situasi itu, dia bahwa dapat memberi upah sejumlah pegawai sebagai admin dan operator senilai 5 juta tiap bulannya. Pegawai tersebut bekerja di ruko yang dijadikan semacam kantor satelit. Mereka bekerja dari pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Katanya, kantor ini didirikan atas inisiatifnya sendiri tanpa sepengetahuan dari atasannya di Kementerian Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Aris Syam Indradi menyebutkan 11 orang ditangkap terkait kasus judi online. Dari 11 orang yang ditangkap itu, tercatat 10 orang diantaranya adalah pegawai dan staf ahli di Kementerian Komdiki. Ada 10 pegawai Komdiki katanya di kawasan Rose Garden, Kota Bekasi pada Jumat. Menurut dia, kasus itu masih dalam pengembangan. Polisi bakal menyampaikan keterangan rinci apabila datanya sudah lengkap. Polda Metro Jaya menangkap 11 tersangka kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdiki di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ini 11 orang. Beberapa orang di antaranya adalah oknum pegawai Komdiki, antara lain adalah juga staf-staf ahli dari Komdiki, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ari Sam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Ade Ari menjelaskan pegawai Kementerian Komdiki tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan web judi online hingga memblokir. Namun mereka menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online. Mereka membeli kewenangan penuh untuk memblokir, namun mereka melakukan penyalahgunaan juga guna juga melakukan kalau sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka katanya. Jadi, ringkasan dari kasus di atas, pada 1 November 2024, Polda Metro Jaya mengungkap kasus keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdiki dalam aktivitas judi online di salah satu oknum pegawai Komdiki diduga menerima 8,5 juta per situs judi yang tidak diblokir. Ia mengelola hingga 1.000 situs agar tetap aktif dan melaporkan 4.000 situs lainnya untuk diblokir. Para pegawai bekerja di sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap detail lebih lanjut. Kedua, indikasi pelanggaran etika profesi. Pelanggaran etika profesi yang terjadi, satu, penyalahgunaan wewenang. Oknum pegawai Komdiki menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dan tidak memblokir situs judi online tertentu. Yang kedua, ketidakjujuran dan pelanggaran tanggung jawab profesional. Pegawai melanggar prinsip kejujuran dan tidak bertindak demi kepentingan publik yang diamanatkan kepada mereka. Pelaku yang terlibat.
oknum pegawai dan staf ahli Komdiki yang memanipulasi tugas mereka terkait pemblokiran situs judi. Tiga, indikasi pelanggaran hukum. Indikasi pelanggaran hukum, satu, tindak pidana korupsi. Oknum menerima suap untuk tidak memblokir situs judi. Hal ini melanggar pasal 12 huruf A UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, keterlibatan dalam perjudian membantu untuk memfasilitasi perjudian online melanggar pasal 27 ayat 2 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE. Tiga, penyalahgunaan jabatan bertentangan dengan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 CO UU nomor 20 tahun 2001 yang menyatakan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara adalah tindak pidana korupsi. Empat, kode etik profesi insinyur yang dilanggar. Kode etik profesi insinyur yang terindikasi dilanggar meliputi satu, tanggung jawab terhadap masyarakat, mengabaikan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari aktivitas ilegal. Kedua, kejujuran profesional, bertindak tidak jujur dengan menerima imbalan untuk kepentingan pribadi. Ketiga, integritas, memanfaatkan posisi mereka untuk tujuan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kode etik. Kelima, tindakan pencegahan yang harus dilakukan dari kasus ini adalah audit internal dan pengawasan oleh Kementerian Komdiki, audit reguler untuk memastikan aktivitas sesuai dengan tugas dan wewenang. Yang kedua, peningkatan transparansi oleh pemerintah dan lembaga pengawas, memastikan pengolahan sistem pemblokiran situs dilakukan secara terbuka. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan etika oleh Komdiki dan institusi terkait, mengedukasi pegawai tentang resiko hukum dan pentingnya mematuhi kode etik profesi. Empat, pemberian sanksi tegas, memberikan efek jera dengan penindakan hukum dan sanksi administratif. Yang keenam, tahap pencegahan yang harus dilakukan adalah satu, tahap rekrutmen, memastikan seleksi pegawai dilakukan secara ketat, terutama untuk posisi dengan kewenangan khusus. Kedua, tahap pengawasan rutin, menggunakan teknologi pemantauan dan audit berkala untuk mendeteksi penyimpangan. Tiga, tahap pelaporan dan evaluasi, membuka jalur pelaporan untuk mendeteksi indikasi penyalahgunaan wewenang. Sekian presentasi eh, kasus Sekian presentasi kasus judi online melibatkan pegawai Komdiki yang saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun perbuatan yang saya lakukan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.